Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami bawa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Yes, ada sukacita. Amin. Kita puji Dia. Dia Allah yang layak kita puji. Hanya Dia yang layak kita puji. Thank you Lord. Dia Allah yang perkasa. Yes. Surga bumi pun sujud menyembah, bermegah dan perkasa, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu, katakan tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia. Puji Dia.
hidup. Yes. Kau alasan kami hidup, Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup dan nyatakan senang hatiku berikan hanya pada satu, padamu, Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Bersorak, ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Hatiku berikan hanya pada satu, padamu, Yesus. Lebih keras lagi. Yesus, katakan. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Yes, senang hatiku berikan hanya pada satu, padamu, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Senang hatiku berikan hanya pada satu, padamu, Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya percaya hanya Dia yang layak terima pujian dari kita. Hanya Dia yang layak. Hanya Engkau yang layak, Bapa. Hanya Engkau. Kami tidak layak apapun, Bapa. Engkau yang layak kami tinggikan, kami puji, kami sembah. Engkau satu-satunya yang layak, Yesus. Thank you. Semua mahkota dunia akan ku letakkan
Shalom, saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Baik, saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, amin? Firman Tuhan hari ini saya beri judul satu untuk semua, sekali untuk selamanya. Mana lebih penting, Natal atau Jumat Agung atau Paskah? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya, lalu ada orang Kristen mengatakan sebetulnya yang paling penting itu adalah Jumat Agung dan Paskah, Pastor. Kenapa? Karena disitulah dosa kita ditebus. Memang betul, saudara, Jumat Agung itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan atas hidup kita itu besar, ya. Tapi ada orang Kristen yang lainnya mengatakan bahwa Jumat Agung atau Paskah tanpa Natal tidak mungkin terjadi. Lalu mereka mulai ribut sendiri dengan Natal dan kemudian Jumat Agung atau Paskah. Tapi hari ini kita belajar bersama bahwa semuanya tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu paket. Ya, kedatangan Tuhan ke dunia itu adalah satu paket. Tidak ada mana yang lebih penting. Natal atau Jumat Agung. Karena begini Pastor. Kalau Natal itu ramai sekali perayaannya. Ya, tapi kalau Jumat Agung itu enggak terlalu, Pastor. Kayaknya kurang menghargai gitu ya. Ya itu kan mungkin ada orang-orang yang seperti itu ya saudara ya. Atau gereja-gereja yang seperti itu. Tapi sesungguhnya saya ingin katakan Natal dan Jumat Agung atau Paskah tidak bisa dipisahkan. Ini Pastor mau bicara apa nih sebetulnya? Tadi judulnya nyambungnya di mana? Nah itu sebabnya kita akan belajar. Kita sudah masuk bulan Natal, jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal. Nah, ayatnya ya belajar bersama-sama dari Lukas pasal 2, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat ini, saudara. Pertanyaan pentingnya adalah ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Mengapa malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik tentang kelahiran Yesus kepada para gembala lebih dahulu sebelum kepada yang lain? Malaikat Tuhan tiba-tiba, ayatnya mengatakan begitu, ada di hadapan para gembala, lalu menyampaikan kabar baik. Tapi pernahkah Anda bertanya dengan pertanyaan ini, kenapa harus para gembala dulu? Tentang kelahiran Yesus. Jadi Yesus lahir, ya. Begitu Yesus lahir itu malaikat langsung memberikan kabar baik ini kepada para gembala. Nah, kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara. Ya.
Jawabannya adalah ini, saudara, yang nanti saya akan jelaskan maksudnya. Karena pertemuan malaikat dengan para gembala itu menjelaskan inti atau hal yang paling utama dan penting. Kalau inti itu yang utama dan penting dari kabar baik yang disampaikan. Wah, maksudnya apa nih, Pastor? Nah, saya akan ceritakan, saudara. Ada orang-orang Kristen atau bahkan orang-orang di luar Kristen yang menganggap bahwa Yesus itu lahirnya tidak pada tanggal 25. Ya, saudara ya. Lalu mereka juga mempermasalahkan ini para gembala ini, saudara. Maksudnya bukti bahwa Tuhan Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember itu adalah karena ada para gembala yang sedang mengembalakan kawanan domba. Kenapa tidak bisa? Karena bulan Desember di Israel itu musim dingin, bahkan bersalju. Kadang ada tempat-tempat yang bersalju. Jadi tidak mungkin Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ini salah satu buktinya para gembala. Nah, saudara, bagaimana jawaban orang Kristen atau apa yang Alkitab katakan? Saudara, saya mau kasih tahu ya, saudara ya, Alkitab menjelaskan bahwa malaikat bertemu dengan Maria dan malaikat itu mengatakan kamu akan mengandung. Itu ditulis tanggal 15 bulan Nisan kalau orang Yahudi. Tanggal 15 bulan Nisan itu sama dengan tanggal 25 Maret dari penanggalan Masehi. Jadi hitunglah sendiri, saudara, dari Maret ya, Nisan sampai Kislev ya, Kislev gitu, saudara. Itu bulan Kislev, bulan kalau Masehi itu bulan Desember, kalau orang Israel itu bulannya Kislev. Nah, hitung sendiri ya, mulai bulan Maret, hitungnya berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan, saudara. Belum lagi kalau kita ngomong tentang ada imam ya, Zakaria, dia masuk ke bait Allah itu ada hitungannya. Semua itu ada hitungannya. Dan hitungannya itu sangat jelas. Jadi lalu bagaimana menjelaskan para gembala ini, saudara? Para gembala ini ya nggak mungkin dong menggembalakan. Nah, saudara, jadi para gembala ini bukan gembala biasa, saudara-saudara. Tapi para gembala ini adalah gembala yang apa? Gembala yang spesial, yang khusus, yaitu gembala yang menggembalakan domba untuk dipersembahkan. Karena orang Israel itu butuh sepanjang tahun itu butuh ada korban yang harus dipersembahkan. Tidak boleh tidak gitu, saudara. Jadi ada ya gembala yang menjaga kawanan domba ini ya walaupun di musim dingin. Tempatnya itu khusus. Kalau saudara belajar lihat di dalam apa? Kalau lihat di internet gitu ya atau di googling misalnya, itu ada sebutan namanya Migdal Eder atau Migdal Edar. Itu adalah tempat para gembala ini untuk menggembalakan dombanya itu, ya. Kenapa? Karena itu ada menaranya, ya. Lalu ada bentengnya. Memang tempat itu dikhususkan untuk apa? Untuk domba-domba yang akan dipersembahkan kepada Allah. Domba-domba yang biasanya itu disiapkan untuk apa? Untuk dipersembahkan, saudara-saudara. Nah, tapi ngomong-ngomong,
Bethlehem itu, saudara, walaupun musim dingin, rata-rata suhunya itu hanya antara 13 derajat sampai 5 derajat. Jadi tidak sampai 0 derajat, di bawah 0 derajat yang membuat ada saljunya. Maksudnya begitu, saudara. Intinya begini, intinya adalah Alkitab itu benar. Ya, semua ditulis dengan jelas sekali, itu saudara, ya, bahwa gembala ini betul-betul, ya, waktu yang dimaksud ini adalah pada saat Yesus lahir itu di bulan Desember kalau kita sekarang ini, saudara, ya. Ya, kalau bulannya orang Israel itu bulan Kislu namanya. Nah, jadi kenapa saya cerita begini, saudara? Karena ini penting. Pentingnya di mana? Gembala ini, tadi saya mengatakan, adalah gembala yang kerjaannya ini adalah mempersiapkan korban untuk dipersembahkan. Saudara mulai nangkep, ini hari ini kan ada perjamuan kudus, saudara. Korban itu harus dipersiapkan sepanjang tahun, harus ada. Kalau orang Israel mau mempersembahkan, larinya kemana? Ke tempat itu, untuk apa? Untuk cari dombanya, untuk dipersembahkan. Jadi walaupun musim dingin, tetap ada gembala yang menggembalakan. Bethlehem cukup hangat untuk waktu-waktu itu, tergolongnya masih cukup hangat, saudara. Ya, kebetulan saya juga pernah ada di Migdal Eder, ya, saya ada di sana. Saya pernah ada di sana dan saya lihat, oh ini tuh Migdal Eder, saudara. Jadi tempat di mana malaikat itu ketemu sama para gembala ini. Apa yang disampaikan tadi kepada para gembala? Telah lahir bagimu juru selamat. Saudara, sebetulnya malaikat ingin menyampaikan begini. Kamu para gembala, kamu bakal pensiun pekerjaanmu untuk menjaga kambing domba yang dipersembahkan. Karena apa? Kalau dia lahir, maka dia lahir sebagai apa, saudara? Maka dia yang lahir ini akan lahir sebagai anak domba yang akan dipersembahkan menjadi penebusan, satu untuk semua orang dan sekali untuk selama-lamanya, saudara-saudara. Yang nangkep katakan amin, saudara. Inilah intinya, itu sebabnya malaikat datang kepada para gembala karena ingin menyampaikan pesan ini, saudara. Pesannya bahwa gembala, kamu bakal tidak lagi harus mempersiapkan korban-korban lagi. Tahu nggak, saudara? Orang Israel harus selalu mempersiapkan korban, ya, dengan memotong domba, ya, darahnya dicurahkan untuk penebusan. Bayangkan kalau hari ini masih berlaku, apa nggak susah kita, saudara? Saya dan saudara harus selalu membawa kambing domba. Gimana Pak Rudi kalau bawa kambing domba nih Pak Rudi? Lebih baik dimakan sendiri di sate kan? Ya, enggak, maksud saya adalah artinya saudara, ini kabar baik ini bagi para gembala ini betul-betul baik, saudara. Kabar ini kabar yang luar biasa, menjadi inti dari kedatangan Yesus bahwa dia akan datang sebagai anak domba, ya, yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang kemudian dipersembahkan. Perhatikan saya, saudara, dipersembahkan satu domba untuk semua orang. Alkitabnya mengatakan untuk seluruh bangsa. Tadi ayatnya kita baca, untuk semua orang, juru selamat yang menebus semua orang. Waktu ada orang bertanya kepada saya, Pastor, Yesus itu mati untuk siapa? Ayatnya mengatakan, dia mati untuk semua orang, saudara-saudara. Dia mati untuk semua orang. Tetapi keselamatan itu hanya bisa terjadi bagi mereka yang percaya. Tapi kalau Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Yesus lahir untuk seluruh umat manusia. Yesus mati untuk seluruh umat manusia, saudara-saudara.
Amin, saudara. Seorang supir taksi ngobrol dengan seseorang yang sebetulnya ini adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dia baru dari kota yang lain ya, di airport, kemudian naik taksi, lalu ngobrol mereka berdua. Lalu sampailah kepada bicara tentang keyakinan, ya, bicara tentang keyakinan. Lalu supir taksinya mengatakan, saya keyakinannya A, misalnya begitu, saudara ya. Lalu pendeta ini mengatakan, ya saya keyakinannya ini, ya Kristen gitu. Lalu bicara tentang, tiba-tiba mereka ngobrol tentang tokohnya gitu. Kalau Kristen itu tokohnya ya Yesus gitu. Ya. Yang orang ini juga membicarakan tokohnya. Dia mengatakan kepada Pak Pendeta bahwa tokoh saya ini ya lahir untuk umatnya. Tokohnya ini, tokoh dari agamanya dia ini, yang dia percaya lahir untuk umatnya. Lalu Pak Pendetanya mengatakan, oh sama ya, sama. Yesus ya, dia ngomong Yesus ya, Yesus juga lahir untuk umatnya. Untuk seluruh manusia maksudnya. Lalu dia mengatakan, tokoh saya ini hidup bagi umatnya. Jadi kehidupannya itu ya untuk umatnya. Lalu pendetanya juga mengatakan, Yesus juga hidup untuk umatnya. Ya, waktu dia hidup di dunia, dia melayani, ya, dia menyembuhkan orang sakit, ya, dia melakukan hal untuk menolong ya banyak orang. Lalu kemudian dia mengatakan, tokoh saya ini juga akhirnya mati bagi umatnya juga. Matinya bagi umatnya katanya. Lalu pendeta mengatakan, sama dong, ya. Yesus juga mati bagi umatnya. Udah tahu, berhenti saudara. Ditunggu dia nggak ngomong-ngomong saudara. Karena kalau mereka tokohnya mati, sudah mati aja gitu saudara ya kan. Lalu pendetanya mengatakan, kalau Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit bagi umatnya, dia bilang. Dia nggak bisa ngomong saudara ya kan. Karena memang kenyataannya tidak ada ya orang yang bangkit selain Yesus dari kematian. Katakan amin saudara. Lalu apa? Dia tidak hanya bangkit, tapi dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat saya, saudara. Nggak bisa ngomong, saudara. Nggak bisa boleh sini, saudara ya. Ngomong punya ngomong, kemudian supir taksi ini didoakan, akhirnya dia percaya Tuhan Yesus, saudara. Ini kesaksian. Kenapa saudara? Karena itulah inti kedatangan Yesus ke dunia ini. Adalah itu saudara, yaitu apa? Yaitu dia menjadi korban penebusan. Satu orang untuk semua. Dan sekali untuk selama-lamanya saudara. Orang Yahudi sampai detik ini tidak mau percaya tentang Mesias. Sampai detik ini mereka masih menunggu Mesias. Sampai detik ini mereka masih melakukan korban-korban, saudara. Terus sembelih korban, sembelih domba, ya. Dilakukan untuk menebus dosa, saudara. Enggak berlaku itu, saudara. Sudah diganti. Sudah diganti, saudara. Yaitu apa? Melalui korban Kristus di kayu salib. Sudah enggak dibutuhkan lagi korban-korban seperti itu, saudara. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, itu sebabnya malaikat tiba-tiba datang kepada para gembala dan mengatakan ini, gembala yang lagi ngantuk,
bosan dengan pekerjaan itu. Ya, dari dulu rutinitas yang nggak karu-karuan rasanya ini. Dari dulu ya menjadi beban yang berat. Harus ngikuti peraturan, harus ngikuti aturan-aturan agama, harus melakukan ini dan itu, saudara. Yang merupakan beban. Kalau Yesus mengatakan ya waktu Yesus mengatakan marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, itu berbicaranya kepada orang Yahudi, saudara. Berbicaranya itu sebenarnya kepada orang-orang yang mereka melakukan tradisi-tradisi keagamaan, ya sehingga menjadi beban yang berat. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ada kata harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, saudara. Tapi Yesus datang untuk membereskan semuanya itu, saudara. Dibereskan oleh Tuhan, bahkan sampai dosa kita yang kita lakukan dulu, dosa kita yang kita lakukan sekarang, bahkan dosa yang belum kita lakukan, sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus bersyukur dengan apa? Dengan Natal, saudara-saudara. Tadi ayatnya sangat lengkap. Yang lahir itu siapa? Perhatikan, yang lahir itu adalah juru selamat. Kristus. Tuhan. Lengkap ini, saudara. Ya. Makanya kalau gereja mula-mula dulu pakai istilah iktus. Ada yang tahu radio iktus, saudara? Tahu artinya iktus? Artinya apa, saudara? Iktus itu artinya ikan, kalau dalam bahasa Yunani. Tapi sebetulnya itu juga plesetan dari singkatan. Iktus, ya. Yesus, ya. Yesus itu dari Yesus. Kalau dalam bahasa Yunani, saudara ya. Ya, iktus, ya. Iktus itu kan, ya. Kristusnya ini loh, Kristos, ya kan? T-nya Theos, ya. Lalu U-nya Huios itu anak, ya. S-nya Soter. Sebenarnya dari ayat ini, saudara. Kata iktus itu artinya tentang Yesus, begitu, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, kalau orang-orang yang betul-betul ngerti kabar baik ini, saudara, ini kabar baik yang luar biasa, saudara, maka yang terjadi itu ini, saudara. Kalau orang-orang atau saudara nangkep ini, saudara, Natal ini adalah kabar baik, maka ini, saudara, yang terjadi. Ini yang terjadi, saudara. Saya menjadi orang yang tidak takut, tetapi sebaliknya bersukacita karena kita memiliki Yesus. Dari mana ayatnya, saudara? Ayat yang kita baca tadi, saudara, jelas sekali mengatakan begini, saudara. Perhatikan. Jelas, malaikat mengatakan jangan takut. Tahu tidak, saudara? Masalahnya manusia itu yang paling besar itu takut, saudara. Dosa, betul, karena dosa. Dosa itu menyebabkan manusia itu takut. Gak percaya, saudara? Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, lalu mereka takut, saudara. Makanya sembunyi. Adam, di mana kamu? Takut dia, saudara. Jadi ketakutan itu akibat dosa. Ya. Dan ketika dosa kita itu ditebus, sesungguhnya ingin apa, saudara? Ingin menghilangkan ketakutan. Jadi manusia tidak lagi takut. Takut mati, takut dihukum. Takut apa lagi, saudara? Takut, ya, kalau ada takut khawatir, takut apa, gelisah, apa segala macam. Pokoknya ada banyak sekali berkaitan dengan ketakutan, saudara. Ya, jangan takut. Karena takut itu adalah musuhnya manusia yang harus dibereskan. Yesus datang supaya saya dan saudara tidak menjadi orang-orang yang takut lagi. Sebaliknya ini loh, saudara, namanya bersukacita. Itu loh, kesukaan besar, sukacita, joy. Itu sebabnya kalau Natal itu selalu identik dengan joy, saudara. Orang Kristen harusnya joy, saudara-saudara.
Orang Kristen punya duit, nggak punya duit tetap joy. Katakan amin. Nggak terpaksa amin ya saudara. Enggak ya. Karena kita memiliki Yesus. Amin saudara. Kita memiliki iktus saudara. Ya. Orang percaya hidupnya bersukacita. Karena apa saudara? Karena ayatnya jelas. Yang diberikan oleh Tuhan ketika Yesus lahir itu adalah sukacita, saudara. Jadi ternyata Tuhan itu ingin supaya saya dan saudara itu hidup dalam sukacita, saudara. Amin, saudara. Orang Kristen, orang percaya Tuhan mau supaya hidup dalam sukacita. Rumah tangga orang Kristen juga harus dipenuhi dengan sukacita. Amin, saudara. Bahkan sukacitanya ini sukacita yang besar yang diberikan, saudara. Gak main-main loh, saudara. Saya mau katakan, saudara. Inilah yang dibutuhkan oleh saya dan saudara. Saudara gak boleh takut. Saudara harus punya sukacita. Ini yang dibutuhkan. Tuhan tuh tahu kebutuhan manusia karena Dia yang menciptakan dan Dia tahu masalahnya manusia, saudara. Percayalah, takut itu menjadi masalah yang harus dibereskan. Hari ini sama seperti kepada malaikat. Tuhan itu datang tiba-tiba di hadapan saudara. Malaikat Tuhan mengatakan kepada para gembala itu, ya, jangan takut. Tuhan juga datang dengan cara yang sama, mengatakan yang sama kepada saudara, jangan takut. Ada yang ditakutkan? Banyak, pastor. Tapi Tuhan ingin saudara jangan takut. Kenapa, saudara? Hari ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan ingin supaya kita tidak takut, saudara. Kenapa begitu? Karena kalau anaknya yang tunggal saja Dia berikan kepada kita, itu yang paling berharga. Atau kalau kita melihat dari sisi Yesus, kalau Yesus memberikan dirinya saja buat kita, apakah masalah-masalah yang lain? Apakah lagi masalah-masalah yang lain dalam hidup saudara? Masalah yang paling berat saja dibereskan kok, saudara. Apalagi masalah-masalah yang lain, saudara. Masalah apa sih, bisnismu, apa segala macam, jangan takut, saudara. Tuhan pasti punya jalan keluar dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ini yang harus Anda pegang. Saya tidak tahu hari ini di bulan Desember, awal bulan Desember ini, di tahun 2021, Anda mengalami apa yang sedang Anda hadapi, atau Anda sedang ada dalam rutinitas yang tidak jelas, rasanya melakukan segala aktivitas yang hari demi hari membosankan ini rasanya. Seperti para gembala itu, saudara, melakukan aktivitas yang terus menerus, bosan rasanya. Dan itu sebetulnya aktivitas yang sudah nggak perlu begitu, saudara. Mengalami beban yang berat. Tapi hari ini firman Tuhan ingin supaya melalui Natal di tahun 2021, hikmah Natal, kedatangan malaikat kepada para gembala, itu menjadi kebenaran juga yang memberkati saya dan saudara. Tundukkan kepala kita, saudara. Sekalipun saat ini saya berbicara tentang Natal,
Tetapi sekaligus saya berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib dikorbankan sebagai anak domba. Bertepatan dengan hari ini kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita melihat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini dengan cara yang benar. Kalau di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan yang siap untuk dibagikan kepada saudara dan kita akan bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tahukah saudara bahwa diawali dengan kedatangannya yang betul-betul inti dari kabar baik itu adalah Dia ingin supaya Anda tidak lagi melakukan korban-korban yang tidak perlu, ya, tetapi Anda dan saya sudah dibebaskan melalui satu kali saja korban Kristus di kayu salib. Sekali, dan itu untuk selamanya. Kita tidak lagi melakukannya lagi. Sekali Kristus selesai, cukup. Cukup apa yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya kalau kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ini, mari kita mau nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang ke dunia. Engkau mau menyatakan dirimu menjadi juru selamat, menjadi penebus kami Tuhan. Kami mau Tuhan memperbaharui kembali pengertian kami Tuhan. Di Natal tahun 2021 ini Tuhan, kami punya pengertian yang lebih baik lagi Tuhan. Mengerti bahwa sungguh Engkau Allah yang sungguh baik, yang menyelamatkan kehidupan kami melalui kedatangan Kristus, kedatangan Yesus ke dunia. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami. Kami tidak takut lagi Tuhan, kami bersukacita untuk apa yang kami miliki, yaitu Yesus sendiri sebagai pribadi yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami tidak takut, sebaliknya kami bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita menghormati tubuh Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kita adalah lambang dari tubuh Tuhan, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Tubuh Kristus yang dicambuk, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Bahkan penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu sebabnya kita bersyukur, kita bersukacita. Tuhan ingin supaya kita bersukacita. Melalui persekutuan dengan tubuh Kristus ini, kita diingatkan lagi. Satu untuk semua. Dan sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita makan bersama-sama. Haleluya.
Mari jemaat kita angkat cawan. Lambang dari darah Kristus. Dan ini adalah darah anak domba yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darahnya sudah dicurahkan. Darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Darah Kristus, darah Yesus untuk menebus saya dan saudara. Yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus sendiri. Darah perjanjian. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah untuk menebus dosa kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mengucap syukur, bersuka cita ya Tuhan. Kami tidak takut lagi, kami mau menikmati persekutuan di dalam darah Kristus ini Tuhan. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Amin. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Yes Lord. Amin. Haleluya. Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak. Yes God. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Semua tutup mata. Setelah gembala itu berjumpa dengan malaikat, dia pergi dan berjumpa dengan bayi itu. Dan mereka bernyanyi bersukacita. Perjumpaannya dengan malaikat Tuhan mengubah kehidupan mereka. Mereka betul-betul dipenuhi dengan sukacita. Hari ini kalau engkau berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus sendiri bahkan, seharusnya hidupmu diubahkan. Seharusnya engkau mengalami hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Sukacita tidak peduli situasi dan kondisi. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di luar. Tapi oleh karena engkau memiliki Yesus dalam hidupmu, yang membuat setiap engkau bisa bersukacita. Engkau bisa bersukacita dan mengatakan, Tuhan engkau yang layak. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian. Engkau yang layak menerima hormat. Engkau yang layak Tuhan menerima semuanya. Engkau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Yes God. Kau yang layak. Kau yang layak. Amin. Kau yang layak disembah.
Kau yang jemaat katakan, Kau yang layak Tuhan. Layak, Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes God. Kau yang layak, Kau yang layak. Sama-sama katakan, Kau yang layak disembah. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut akan tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Kau akan terus naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Sesuai dengan janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu juga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janji Tuhan mengatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Imani terjadi dalam hidupmu. Hanya bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Dengan membawa berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama. Amin.